Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Kartikasari dengan NIM 100 dari kelas Statistik B. Dalam video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Dalam uji validitas, ada dua ketentuan untuk mengetahui data yang kita miliki itu valid atau tidak. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Tetapi jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Atau kita bisa melihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 itu valid, tetapi jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 itu tidak valid. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita harus punya datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada datanya, kurang lebih ada 100 sampel yang saya gunakan. Jadi datanya ini kita copy terlebih dahulu. Ke SPSS. Kalau sudah muncul seperti ini, kita ganti dulu namanya sesuai dengan yang ada dalam data tadi menggunakan variabel X dan Y. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ganti juga measure-nya ini. Kalau saya sendiri menggunakan data kuesioner, jadi saya ganti scale, tapi kalau kalian menggunakan data keuangan, kalian bisa ganti dengan nominal. Nah, kalau sudah diganti semua, langsung saja kita uji validitas. Yang pertama, kita pilih analyze, lalu correlate, pilih bivariate. Nah, kita pilih variabel x1.1 sampai dengan x1, x2, dan y ini adalah total atau jumlahnya. Jadi diikut sertakan. Lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita kembali ke sini. Tadi saya katakan bahwa jika R hitungnya lebih dari R tabelnya maka dikatakan valid. Jika kurang dari R tabelnya maka tidak valid. Di sini percent correlation ini adalah R hitungnya. Ini di bagian X1 total 0,66, 0,62, 0,64, 0,46, 0,52, 0,45, 0,67. Ini adalah R hitung. Bagaimana kita mengetahui R tabelnya terlebih dahulu? Kalian bisa download atau kalian searching di Google seperti ini. Nah, sampel yang saya gunakan itu ada 100. Nah, rumusnya adalah DF sama dengan N min 2. N ini adalah sampelnya. Tadi sampel saya ada 100, 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Gunakan yang tingkat signifikasi untuk uji dua arah yang 0,05. Kita cari yang 98.
98 0,1966. Ini ya, 0,1966. Kita lihat hasilnya. Jika dilihat Pearson correlation-nya atau R hitungnya ini lebih besar dari R tabelnya, artinya untuk variabel X1 ini valid. Begitupun dengan signifikannya, kita lihat kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti valid. Kita lihat. Jika dilihat semuanya ini lebih kecil dari 0,05 berarti datanya valid untuk X1. Kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu X2. Kita pilih analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan dulu ini, kita ganti menggunakan variabel X2, klik OK. Nah, kita lihat R hitungnya semuanya lebih dari 0,1966. Artinya datanya valid. Signifikannya juga kurang dari 0,05, artinya valid. Berarti untuk variabel X2 ini datanya valid. Kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu Y. Caranya sama, pilih analyze, correlate, lalu bivariate. Nah, kita pindahkan dulu ini. Kita ganti dengan variabel Y. Pindahkan ke kanan lalu klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita lihat Pearson correlation atau R hitungnya semuanya lebih dari 0,1966 ya, artinya datanya valid. Begitupun dengan signifikannya ini di bawah 0,05, artinya juga valid. Berarti untuk variabel X1, X2 ataupun Y itu semua datanya valid. Nah, kalau datanya semuanya sudah valid, kita uji reliabilitas. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Caranya adalah klik analyze, pilih yang scale, lalu klik reliability analysis. Nah, ini kita pilih yang X1.1 sampai dengan X1.7. Kenapa? Yang total atau jumlahnya ini tidak perlu diikut sertakan. Jadi kita blok dulu, kita pindahkan ke kanan, klik OK. Nah, akan muncul di sini. Kita pahami dulu. Uji reliabilitas. Nah, itu ada dua ketentuan. Jika nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,6, itu dikatakan reliable. Tetapi jika nilai Cronbach alfanya kurang dari 0,6, itu tidak reliable. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya 0,67, berarti lebih besar ya. Berarti untuk variabel X1 ini reliable. Nah, lanjut ke variabel selanjutnya yaitu X2. Caranya juga sama, klik analyze, lalu pilih scale, klik reliability analysis. Nah, kita pindahkan dulu yang sebelumnya, lalu kita pilih yang X2.1 sampai X2.7. Kalau sudah, klik OK. Nah, hasilnya adalah 0,69, lebih besar dari 0,6, artinya X2 ini reliable. Lanjut ke variabel selanjutnya yaitu Y. Kita klik analyze, lalu scale, pilih yang reliability analysis, pindahkan dulu. Lalu pilih Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6.
Pindah ke kanan, klik OK. Nah, sudah keluar hasilnya. From batch alpha-nya itu 0,75, artinya lebih besar dari 0,6. Berarti untuk variabel Y ini reliable. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Yang pertama adalah uji linearitas dengan scatter plot. Caranya adalah klik analyze, pilih regression, klik yang linear. Kalau sudah di sini ada pilihan dependen dan independen, yang menjadi variabel dependennya adalah y bagian jumlah atau totalnya ya. Pindahkan, lalu yang menjadi independennya adalah variabel x dan x1 dan x2 sama bagian total atau jumlahnya. Nah, kalau sudah di sini ada pilihan, ini pilih yang save. Lalu di kotak predicted value ini centang yang bagian unstandardized, dan di kotak residual ini centang yang unstandardized. Kalau sudah, klik continue lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya klik grab, pilih legacy dialog, klik yang scatter atau dot. Nah, ini pilih yang simple scatter, klik define. Nah, di sini yang menjadi y axis itu adalah unstandardized residual. Pindahkan, lalu yang menjadi x-axis adalah unstandardized predicted value. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti akan muncul graf seperti yang ada di layar. Nah, kalau dilihat dari hasil grafiknya, itu kan titiknya tidak mengumpul ya jadi satu dan tidak membentuk pola tertentu atau menyebar sehingga dikatakan linear. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa uji asumsi klasik yang linearitas terpenuhi karena grafiknya membentuk pola acak sehingga terjadi linearitas di dalam hubungan x1, x2, dan y ini. Lalu selanjutnya adalah uji linearitas dengan compare means. Caranya adalah klik analyze, pilih yang compare means lalu klik yang means. Nah, ini samanya menjadi variabel dependennya adalah y, ini bagian total jumlahnya, lalu yang menjadi variabel independennya adalah x1 dan x2. Kalau sudah, di sini ada pilihan ya, ini klik yang option. Nah, ini di bagian kotak statistik for first layer, ini centang yang test for linearity, lalu klik continue, terakhir klik OK. Nah, kita lihat x1, x2 hubungannya ke y, dan nilai signifikasinya itu harus lebih dari 0,05. Kita lihat di bagian ANOVA tabel di deviation from linearity, ini kan signifikannya kurang ya dari 0,05 untuk y, untuk x1, sedangkan yang x2 ini deviation from linearity nya itu lebih dari 0,05. Artinya untuk x1 itu tidak linear dengan y,
karena nilai dari deviation from linearity-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan untuk X2-nya itu memiliki hubungan yang linear dengan Y. Kenapa? Karena nilai dari deviation from linearity-nya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, kita akan uji heteroskedastisitas dengan scatter plot dan uji normalitas dengan analisis normal PP plot. Caranya adalah pilih analyze, lalu klik regression, pilih linear. Sebetulnya sama ya. Nah, ini. Lalu klik yang plots. Nah, ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini nih, di variabel Y ini kita isikan dengan Z resid. Ini kita pindahkan. Sedangkan untuk X-nya ini Z pred. Pindahkan. Nah, Z resid ini di sumbu Y dan Z pred-nya ini di sumbu X. Ini untuk memunculkan hasil uji heteroskedastisitas. Nah, lalu di kotak yang bawah ini ada standardized residual plots. Ini centang yang histogram dan normal probability plot. Ini untuk memunculkan hasil uji normalitas. Nah, kalau sudah, klik continue, lalu klik OK. Kalau sudah muncul seperti yang ada di layar, nah, untuk histogram dan normal PP plot ini untuk melihat hasil uji normalitas, sedangkan scatter plot ini untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas. Nah, untuk yang pertama ini histogram, ini harus membentuk seperti lonceng ya, seperti yang ada di layar ini. Nah, sehingga dapat dikatakan data yang kita miliki ini normal. Lalu yang kedua ini normal PP plot, ini harus mendekati garis seperti yang ada di layar ini kan, mendekati garis ya. Nah, kalau sudah mendekati garis semua itu berarti datanya normal. Terus selanjutnya scatter plot. Nah, ini jika dilihat dari hasilnya di sini itu tidak boleh membentuk pola tertentu. Ini kan kalau dilihat menyebar ya, memang harus menyebar gitu. Nah, artinya ini tidak terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitasnya itu terpenuhi gitu. Yang terakhir, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara uji hipotesis menggunakan SPSS. Yang pertama, kalian buka dulu SPSS, lalu buka tab variable view. Nah, buat 3 nama variabel X1, X2, dan Y. Di sini sudah ada ya, X1, X2, dan Y. Nah, tipenya ini diubah dulu menjadi numerik, dan desimalnya diubah menjadi 0. Kita ubah dulu. Nah, kalau sudah, kita beri tabel nama, label nama. Ini kita kasih literasi keuangan,
X2 nya inklusi keuangan, untuk Y nya kinerja non keuangan. Measure-nya ini diubah dulu menjadi scale. Ini semuanya sudah berganti menjadi scale ya, karena sebelumnya sudah diubah juga. Lalu buka data view dan diisi data. Ini sudah ada datanya. Kalau kalian sudah punya datanya, kalian bisa copy paste ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk uji regresi linear berganda, yang pertama itu kalian bisa pilih analyze, lalu regression, dan pilih yang linear. Untuk dependen ini menggunakan variabel Y. Di sini kinerja non keuangan. Untuk independennya itu menggunakan variabel X. Di sini ada X1 dan X2, literasi keuangan dan inklusi keuangan. Lalu di bagian metode ini kita enter. Lalu ini ada pilihan, ini di bagian statistik. Nah, kita centang yang estimate dan model fit ini ya. Ini sudah. Lalu klik continue. Nah, sudah. Terakhir klik OK. Ini sudah keluar untuk outputnya. Nah, interpretasi output regresi linear berganda bisa dilihat di model summary. Nah, dari output ini dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi atau R-nya di sini kan 0,644. Artinya, ketiga variabel memiliki korelasi kuat. Nah, lalu nilai koefisien determinasi atau R-square-nya kan di sini 0,415, yang berarti literasi keuangan dan inklusi keuangan ini secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja non keuangan pada UMKM sebesar 41,5%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi oleh variabel lain atau error di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak termasuk ke dalam model. Selanjutnya itu uji F atau uji keterandalan model. Nah, ini bisa dilihat di tabel ANOVA. Ada dua ketentuan uji F. Yang pertama adalah nilai F hitung kurang dari F tabel, atau nilai signifikannya itu lebih dari alfa, maka model regresi yang diestimasi tidak layak digunakan. Nah, sedangkan nilai F hitung lebih dari F tabel atau nilai signifikannya itu kurang dari alfa, maka model regresi yang diestimasi layak digunakan. Selanjutnya, rumus. Di sini saya sudah tuliskan. Rumus membaca tabel F, tentukan degree of freedom atau DF. Nah, DF N1 sama dengan K-1, DF N2 sama dengan N-3. Nah, K sendiri itu jumlah variabel, N itu sendiri jumlah sampel. Nah, ini dari data saya. DF N1 ada 3 variabel dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu DFN2 ini jumlah
sampelnya ada 100, variabelnya ada 3, 100 kurangi 3 sama dengan 97. Nilai F tabelnya itu 3,09. Lihat dari mana? Lihat dari ini. Kalian bisa download atau search di Google. Lihat dari ini 2, N1 2, N1 itu ini yang atas ini 2, N2 97 ini. Jadi kita cari 297 3,09, betul ya? Nah, jadi dari output yang ada di layar ini, nilai F hitungnya itu 34,343, lebih besar dari F tabelnya. F tabelnya 3,09. Nah, dengan tingkat signifikasi yang menunjukkan hasil 0,000. Jadi ini tuh di bawah atau kurang dari 0,05. Nah, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan atau X1-nya dan inklusi keuangan atau X2 terhadap kinerja non-keuangan atau variabel Y-nya, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel kinerja non-keuangan. Selanjutnya, uji T. Ada 2 ketentuan untuk melihat uji T, itu ada di koefisien ini. Nah, yang pertama adalah jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai signifikannya itu lebih besar dari alfa, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau H0-nya diterima. Tetapi jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel atau nilai signifikannya itu kurang dari alfa, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau H0-nya ditolak. Nah, di sini kita bisa lihat koefisiennya ini. Untuk kita lihat uji T, ini nilai signifikannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara hitungnya, kita lihat dulu rumusnya ini. Cara membaca tabel T itu DK sama dengan N-3. K ini sama dengan jumlah variabel bebas, N ini sama dengan jumlah sampel. Nah, ini diambil dari data yang saya gunakan. Nah, maka DK sama dengan 100 min 3 sama dengan 97. Alfanya di sini adalah 0,05. Jadi nilai T tabelnya adalah 1,9472. Kalian bisa search di Google, cari di Google. Ini tadi menggunakan 0,05, DF-nya 97. 1,98472. Nah, yang pertama, untuk melihat variabel literasi keuangan, nilai T hitung sama dengan 2,922 lebih besar dari T tabelnya, yakni 1,9472. Sedangkan nilai signifikannya itu 0,004, lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan untuk variabel inklusi keuangan, nilai T hitungnya itu 5,954,
lebih besar dari T tabelnya, yaitu 1,98472. Untuk nilai signifikannya itu kurang atau lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya untuk yang variabel literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja non-keuangan. Sedangkan untuk variabel inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja non-keuangan. Yang terakhir adalah interpretasi model. Bisa dilihat di bagian koefisien unstandardized B. Nah, untuk rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 sama dengan 3.886 ditambah 0,243 X1 ditambah 0,381 X2. Nah, koefisien regresi literasi keuangan bernilai positif. Artinya, apabila literasi keuangan meningkat, maka inklusi keuangan juga akan meningkat. Namun peningkatan tersebut signifikan. Nah, yang kedua, koefisien regresi inklusi keuangan bernilai positif. Artinya, apabila inklusi keuangan meningkat, maka kinerja non-keuangan juga akan meningkat. Namun peningkatan tersebut signifikan.